Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial cara mengakses dan mengerjakan diskusi LMS UT ya, Universitas Terbuka. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita masuk ke Google Chrome ya. Ketikkan di situ lms.ut.ac.id ya. Berhubung saya sudah ada ininya nih, dashboardnya, tinggal klik dashboard LMS nya ya. Nah, ini di sini tuh kan bola dunia tuh untuk mengganti bahasa ya. Kalau ingin bahasa Inggris nanti tinggal klik yang bola dunia ini nih ya. Nah, itu ya. Kalau mau bahasa Indonesia tinggal ganti lagi gitu. Nah, saya ini pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Kita masuk ke dashboard ya, klik dashboard. Tulisan dashboard. Yang saya lingkari ini nih ya. Maka akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Nah, ini pengguna online itu ada 1240 online user ya, 5 menit terakhir gitu kan. Nah, ini yang saya nih ada tuh suratnya ya. Oke, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada 3 mata kuliah ya yang diwebkan melalui lms.ut.ac.id ini ya. Di sini gambaran kursus ya, tuh di sini kelasnya, gambar-gambar kelasnya beda-beda tuh. Nah, misalkan saya ini mau mengisi diskusi yang di teknik penulisan karya ilmiah ya, IDIK 4013.220003 ya. Kita klik kelasnya ya. Nah, kelas yang ini nih kita klik, maka muncul tampilan seperti ini nih ya, LMS UT kursus search ya. Ini teknik penulisan karya ilmiah IDIK 4013.220003. Ada pendahuluan, ada forum perkenalan. Berhubung saya forum perkenalan sudah mengisi ya. Nah, terus di sini ada sesi ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Nah, kita masuk ke sesi 1 yaitu diskusi 1 ya. Kita klik tulisan diskusi satunya. Nah, ini sudah ada yang masuk 3 orang ya. Anita Nurbianti, Siti Ida Rosidah, Alfi Hairunisa ya. Itu. Dan mereka pun sudah memberi pertanyaan, dan itu di dalam pertanyaan mereka pun sudah ada jawaban. Rekan kita yang menanggapi seperti saya menanggapi dari pertanyaan mereka masing-masing. Nah, misalkan teman-teman mau masuk ke diskusi, tinggal klik yang ini, tambah topik diskusi baru gitu ya. Nih, yang ini ya, yang saya lingkari nih, itu diklik. Setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini kan ada subjek terus pesan ya. Nah, dimana di kolom subjek ini kita ketik aja tulisan diskusi 1 gitu nih, sini nih. Ini subjek di kolom yang ini nih. Subjek diskusi 1 gitu. Nah, terus yang di kolom pesannya gitu kan, itu kita isi jawaban dari soal pertanyaan
rekan-rekan kita itu, atau dari soal pertanyaan dari tutor yang bersangkutan gitu kan. Nah, kita apabila dari kolom ini sudah diisi jawaban kita ya, yang satu titik ini, nah itu nanti kita klik post ke forum gitu nih, yang ini nih. Maka apabila sudah semua jawaban beres, kita post ke forum, itu tampilannya nanti akan muncul seperti ini gitu, seperti mereka nih ya, muncul di sini. Nah, berhubung saya sudah menjawab dari pertanyaan ini siapa, Bu Alpi ya, yang nah klik diskusi. Bu Alpi ngasih pertanyaan seperti ini, izin bertanya ya, saya perbesar. Nah, Alpi Hairunisa, nomor NIM-nya 835445579 ya. Izin bertanya Pak, sebenarnya seberapa penting kita perlu menulis karya ilmiah dan hal apa saja yang nantinya berpengaruh dalam masyarakat dengan karya ilmiah yang kita tulis. Nah, maka kita klik di sini nih yang tanggapi itu gitu kan. Nih yang dari tanggapi yang tadi saya bilang itu tuh. Nah, yang ini nih. Nah, nanti muncul kolom kosong kayak tadi gitu ya. Nanti isi ini seperti ini. Ini kan saya kan berhubung sudah menanggapi ya dari pertanyaan beliau nih. Nah, ini jawaban saya nih. Nama saya kan Anu Suratno ya. Nih, izin menjawab pertanyaan Bu Alpi, kata saya kan, mengenai tentang seberapa penting dalam penulisan karya ilmiah, yaitu dengan kita sering berlatih dan banyak membaca di zaman teknologi canggih pada saat ini, maka akan mendorong kita terbiasa dan akan merasakan dari manfaat membuat karya ilmiah, di mana manfaat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk masyarakat luas dan manfaat untuk penulis sendiri gitu ya. Sesuai dengan fungsinya, untuk masyarakat luas, karya ilmiah dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai rujukan referensi ya, sumber peluasan wawasan setelah sumber informasi perkembangan ilmu dan teknologi. Khusus bagi penulisan karya ilmiah mempunyai manfaat yang sangat besar, seperti Sukumbang yang dikutip oleh Jainal Arifin 1993 menyebutkan 6 manfaat, yaitu 1. Mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena ia harus membaca berbagai rujukan sebelum menulis. Yang keduanya, memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkan menjadi pemikiran yang lebih matang. Yang ketiganya, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang keempatnya, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelimanya, memberikan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu khazanah pengetahuan. Yang keenamnya itu menyumbangkan perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Dari manfaat tersebut, kita memahami bahwa dengan menulis karya ilmiah maka dapat menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat ya, menyumbangkan sesuatu yang manfaat untuk masyarakat, di samping yang terpenting dalam mengembangkan kemampuan kita sendiri. Karena kegemaran membaca merupakan modal dasar dalam menulis, termasuk menulis karya ilmiah ya. Maka makin banyak kita membaca, maka makin banyak pula ide gagasan yang akan kita tulis ya. Dalam perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini, modal membaca atau mengikuti informasi terbaru memegang peranan yang sangat penting dalam kualitas tulisan seseorang. Karena di samping manfaat di atas, dengan hobi bisa menjadi sebuah ladang rezeki, maka dari itu kita perlu berlatih secara terus-menerus agar manfaat tersebut dapat kita rasakan atau dapat kita nikmati. Mungkin itu Bu Alpi yang saya bisa jawab dalam diskusi satu ini ya. Dimana yang lebih jelasnya nanti dijawab oleh Bapak Dr. Dena Widiawan MPD. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari saya dari pertanyaan Bu Alpi itu setelah menanggapi itu ya. Nah, saya ulangi lagi untuk teman-teman ya yang
mau menanggapi pertanyaan, misalkan ada pertanyaan, ini kan udah jauh semua kalau yang ini nih. Kalau mau buat pertanyaan tinggal di sini tambahkan topik gitu kan. Ini subjek, ditulis ya, di kolom subjek itu ditulis diskusi 1 gitu kan. Nah, kalau untuk pesannya, pertanyaannya di sini buat misalkan seperti tadi, seperti pertanyaan Bu Alpi gitu ya, nanti langsung diklik post ke forum ya. Terus kalau kita mau menanggapi teman kita yang sudah membuat pertanyaan, kita tinggal klik yang diskusi 1 ya, misalkan Bu Alpi pernah kita di sini kan muncul pertanyaannya, ini kan belum ada jawabannya misalkan ini, atau ini kita tinggal klik yang tanggapi saja gitu. Nah, nanti diisi itu jawabannya gitu ya di situ. Kalau sudah, langsung dikirim ya, misalkan seperti ini tuh ya, tuh tanggapi, tulis ini jawaban kita. Nah, terus kalau sudah beres kita memberikan jawaban, kita post ke forum. Itu ada 2 ya, 1 untuk kita memberi pertanyaan tadi sudah, yang keduanya ini untuk menjawab pertanyaan ya, untuk menanggapi rekan kita yang memberi pertanyaan. Ini kolom-kolomnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini ya. Tutorial cara mengakses dan mengerjakan diskusi LMS Universitas Terbuka ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel saya dan yang sudah subscribe ya. Dan begitu pula bagi rekan-rekan teman-teman yang baru singgah ke channel saya ya.